Baik, slide berikut. Prioritas IK ya atau investigasi kontak itu pada anak dengan usia 0 sampai dengan 14 tahun. Tentunya prioritas IK ini kita fokuskan pada pasien dengan kontak dari kasus indeks TB yang infeksius. Ya, kemudian yang kedua adalah kontak dari kasus indeks TB yang resisten obat. Dan yang ketiga adalah kontak dari kasus indeks TB terinfeksi HIV. Jadi kita harus mencari penemuan atau kita melakukan penemuan langsung ya, investigasi door to door, wawancara ya dengan keluarga, kemudian kita mencari riwayat pengobatan dari keluarga masing-masing, apakah mulai dari dengan kontak dengan orang yang sudah terdiagnosis TB, namun yang perlu kita garis bawahi adalah apakah dia TB yang infeksius ataukah dia TB dengan resisten obat dan apakah dia TB dengan HIV. Ya, next. Kejadian kontak anak dengan TB infeksius ya. Jadi ketika anak itu terpajan ya bisa jadi ada 3 kategori. Yang pertama yaitu terpajan, yang kedua terinfeksi tetapi tidak sakit ya. Kemudian yang ketiga adalah dia benar-benar sakit TB. Jadi jadi setiap orang apakah itu anak-anak maupun dewasa ketika dia terpajan atau dia kontak dengan pasien TB, jika imunnya baik ya, maka kuman itu dapat dieliminasi sempurna. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, ketika dia masuk ke sistem limfatikus dan seterusnya, maka dia akan difagositosis ya, dia akan lisis sampai dengan dia akan dihancurkan dan kuman TB itu akan menghilang. Ya, itu jadi dia pernah terpajan tetapi dengan imunitas yang baik maka kuman MTB itu dapat diselesaikan juga ya. Tetapi yang kedua adalah dia terinfeksi ya. Jadi dia kuman TB itu masuk ke dalam tubuhnya ya melalui paru-paru, tentunya saluran pernafasan, dia mengendap di paru-paru tetapi sistem imunnya belum mampu untuk mengeliminasi kuman seluruhnya ya. Dan tetapi karena sistem imunnya masih dalam taraf yang baik, maka gejala itu tidak muncul ya. Dia mampu mengendalikan kuman ya, sehingga kuman itu masih seperti yang slide pertama kalau tidak salah saya bilang, sifat dari kuman MTB itu adalah dorman. Jadi dia masih tidur ya. Nanti dia akan bangun lagi ketika sistem imun menurun, maka gejala itu akan muncul ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudah jelas baik tanda maupun gejala itu sudah sangat jelas ya. Yang berikut langkah-langkah IK atau langkah-langkah investigasi kontak. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita identifikasi kontak ya, dilakukan pada saat kasus indeks memulai pengobatan. Jadi yang seperti yang saya bilang, ketika seseorang datang dengan gejala ya, dengan tanda dan gejala TB ya, kemudian kita periksa sputum dan seterusnya, maka kita harus mencari informasi identitas dan hubungan sosialnya ya, apakah dia pernah riwayat kontak yang seperti yang saya sudah sering ulang-ulang kemarin ya. Nah, kemudian yang berikut, jika memiliki anak, ini kalau dia pasien dewasa, jika dia memiliki anak, pasien diminta membawa anak ke Fasiankes. Jadi ketika dia punya anak, maka kita harus cari tahu anaknya ya, kita periksa anaknya secara langsung apakah dia terinfeksi atau tidak ya. Kemudian yang berikut adalah pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya infeksi laten atau sakit TB. Seperti yang saya bilang tadi ya, apakah terpajan, apakah benar-benar terinfeksi, bahkan apakah dia sudah jelas tanda dan gejalanya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan dengan materi pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.